Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat, Allahu Akbar. Alhamdulillah ya anak-anak, segala puji hanya bagi Allah. Karena berkat rahmat, karunia dan cintanya, kita bisa bertemu kembali di udara. Baik anak-anak, senang sekali rasanya Bu Umi bisa menyapa kalian. Sebelum mulai belajar, kita kenalan dulu yuk. Nah, kenalkan nama Ibu Umi Hani. Insya Allah 1 tahun ke depan kita akan berkisah tentang para nabi. Wah, Ibu sangat bahagia ya. Kita akan melihat kehidupan bersama para manusia mulia. Siap-siap ya sayang. Baik, untuk mendapatkan keberkahan dari Allah, yuk kita mulai dengan melafazkan basmalah, hamdalah, dan sholawat Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik anak-anak, pada pertemuan pertama pagi ini kita akan belajar tentang asal-usul Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siap-siap ya. Baik, sekarang semuanya siapkan, kencangkan sabuk pengamannya. Pesawat dengan tujuan Mekah waktu 5.000 tahun yang lalu akan segera lepas landas. Kepada para siswa, harap mengencangkan sabuk pengamannya. Perjalanan jauh akan segera kita mulai. Alhamdulillah anak-anak, kita akan segera mulai. Lihat sekarang kalian sedang terbang ke sebuah wilayah di permukaan bumi. Wilayah itu bernama wilayah Arab. Lihatlah sekarang pemandangan nun jauh di bawah sana. Apa yang kalian lihat? Oh iya, sejauh mata memandang ada gurun pasir yang luas terbentang. Gak ada apa-apa yang terlihat. Tapi lihat di sana, kalian lihat ada sekelompok manusia. Bukan. Ada orang tua dan anaknya sedang menunggang kuda dan unta. Siapa mereka ya anak-anak? Oh, ternyata mereka adalah keluarga dari baginda Nabi Ibrahim. Wah, hendak kemana Nabi Ibrahim? Hendak kemana sang istri dan anak beliau ya? Sepertinya mereka sedang berjalan menuju ke arah Mekah. Betul sekali sayang. Anak-anakku, Nabi Ibrahim salah satu nabi yang mulia, bapak para nabi. Saat beliau memiliki putra Ismail yang baru lahir, Allah memerintahkan mereka mengadakan perjalanan jauh ke kota Mekah. Waktu itu belum jadi kota ya, masih sebuah lembah tak bernama. Sebuah lembah kering yang tak ada tanaman maupun hewan hidup di sana. Bahkan sumber air pun tak ada. Lihatlah, mereka berjalan di bawah sana dengan penuh tertatih. Cuaca sangat panas, namun lihatlah mereka tak pernah berhenti. Mereka tak pernah mengeluh karena mengharap ridho ilahi. Anak-anakku sayang, kita lanjutkan perjalanan kita ya. Lihat, apa itu? Ada lembah yang kering. Lihat, baginda Nabi Ibrahim berhenti. Beliau menyuruh istri dan putranya juga berhenti. Unta pun ditambatkan di sana, sebuah lembah. Apa yang kemudian dilakukan baginda Nabi? Lihat, baginda Nabi seperti berkata-kata kepada istrinya Ibunda Hajar. Wahai istriku, kutitipkan engkau kepada Allah di sini. Lihatlah bagaimana baginda Ibrahim pergi. Apa yang terjadi? Oh, Ibunda Hajar patuh karena itu adalah perintah ilahi. Tapi lihatlah, ternyata tidak ada lagi air.
Anak-anakku sayang, kita bisa lihat nih dari atas nih. Ibunda Hajar berlari. Oh, lihat, berlari dari satu bukit. Bukit Safa namanya. Mencari air di sana. Tak ada airnya. Ibunda melihat bukit di depannya. Beliau melihat seperti ada air. Beliau lari ke Bukit Marwah. Tapi ternyata tetap tak ada juga air di sana. Ibunda Hajar lari dan terus kembali lari antara Safa dan Marwah. Setelah 7 kali tak mendapati air, Ibunda Hajar kembali mendekati sang putra dan berkata, "Wahai anakku, Ibunda belum menemukan air, tapi yakinlah Allah pasti akan mengirimnya buat kita." Ternyata benar, tak berapa lama karena sangat haus. Lihatlah nak ya, di bawah sana pemandangannya. Baginda Nabi Ismail yang masih bayi menghentakkan kakinya di tanah. Tiba-tiba, wush, wush, wush. Apa itu? Apa yang keluar dari dalam tanah? Masya Allah nak, air memuncrat ke udara. Ibunda Hajar tersentak. Alhamdulillah, ada air. Ibunda Hajar bergegas mengambil airnya sayang. Dengan segera membuat kolam, meninggikan gundukan tanah sambil terus berkata, "Air Zam-Zam, Zam-Zam, berkumpullah." Nah, anak-anak, kita lihat ternyata air itu berkumpul menjadi sebuah danau kecil. Tak berselang lama kemudian datanglah kabilah Jurhum. Mereka kemudian bermohon meminta air kepada Ibunda Hajar dan menetap di sana. Jadilah lembah Mekah yang awalnya tak bernyawa, tak ada manusia. Dalam sekejap didatangkan Allah manusia menemani Ibunda Hajar dan putranya. Anak-anak sayang, mengapa ya Bu Umi malah bercerita tentang Ibunda Hajar dan Ismail? Nah, karena Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita pelajari adalah keturunan dari Baginda Nabi Ismail. Dan kabilah Jurhum yang menetap di awal kedatangan Ismail di Mekah adalah cikal bakal nenek moyang bangsa Arab yang akan menjadi keluarga besar Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak kala Ismail sudah beranjak dewasa, Ibrahim pun mendatangi putranya dan kemudian bersama-sama dengan perintah dari Allah mendirikan bangunan Ka'bah yang sampai hari ini tetap didatangi oleh seluruh manusia dari penjuru dunia. Di Mekah ini ada sebuah bangunan tadi, apa namanya sayang? Betul sekali, Ka'bah namanya. Nah, Ka'bah ini dijadikan tempat ibadah menyembah Allah sayangku. Anak-anakku sekalian, sesaat sebelum Baginda Nabi Muhammad lahir, ternyata agama Nabi Ibrahim diselewengkan. Penduduk Mekah yang dahulunya hanya menyembah Allah saja, kemudian mulai menyimpang. Dan atas hasutan setan, maka mereka mulai menyembah berhala-berhala dengan alasan mendekatkan diri kepada Tuhan. Kota Mekah yang dulunya baik, aman dan damai tiba-tiba menjadi kota yang tak aman, yang penuh dengan kejahatan dan kemusyrikan. Ya sayang ya. Nah, tepat pada saat itulah Allah hadirkan, Allah utus seorang manusia mulia. Tunggu dulu. Walaupun di Mekah banyak orang yang tak baik, ternyata ada juga keluarga yang tetap menyembah Allah saja. Ya, keluarga inilah yang kemudian terpilih menjadi keluarga Nabi. Siapakah beliau? Baik, kita mulai. Anak-anakku sayang, Nabi Muhammad lahir dari rahim seorang wanita mulia yang bernama Ibunda Siti Aminah. Betul sekali.
Ayahnya juga seorang pemuda tampan dan kaya raya serta soleh, ya, bertakwa kepada Allah, yang bernama Abdullah. Nabi Muhammad juga mempunyai seorang kakek yang pada waktu itu adalah pemimpin Quraisy bernama Abdul Muthalib. Dari sinilah silsilah keturunan Rasulullah terus sampai ke Nabi Ismail yang kita kisahkan tadi di awal kisah ini. Anak-anakku sayang, ternyata baginda Nabi lahir sudah dalam keadaan tak punya ayah. Iya. Saat baginda Nabi dalam kandungan usia 2 bulan, sang ayah Abdullah ikut pergi berdagang, melakukan perjalanan yang jauh. Di tengah perjalanan, Abdullah sakit dan meninggal dunia. Dimakamkan di mana sayang? Betul sekali. Dimakamkan di kota Yatsrib yang sekarang bernama Madinah. Lihatlah sayang, itulah hari ini yang kita pelajari tentang asal-usul dari Rasulullah. Allah adalah seorang nabi yang Allah utus di bumi Mekah, yang dahulunya banyak menyembah berhala, menyelewengkan agama Islam Nabi Ibrahim yang mulia. Anak-anakku sayang, demikianlah kisah pengantar hari ini tentang Nabi Muhammad Rasulullah. Semoga Allah akan pertemukan kita kembali di kisah-kisah selanjutnya. Baik, sekarang pesawat kita udah hampir sampai ya. Kita sekarang akan balik lagi nih ke bumi Indonesia. Iya, pada tanggal 14 Agustus 2020 ya. Sekarang sabuk pengamannya boleh dilepaskan karena pesawat akan segera landai. Oke, terima kasih sayang. Semoga Allah pertemukan kita kembali berkisah tentang kisah Nabi. Bu Umi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.